Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan manusia untuk berpuasa, Allah mendahului perintahnya dengan memanggil orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka mempunyai sifat tawakal. Akan tetapi banyak di antara kita yang sering salah dalam memahami tawakal. Ada yang mengatakan bahwasanya tawakal itu letaknya di awal kita sebelum melakukan sebuah perbuatan. Ada juga yang mendefinisikan tentang tawakal bahwasanya tawakal itu berada di akhir dari setiap usaha kita. Mari kita lihat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala pada surah At-Talaq ayat 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Di dalam surah At-Talaq ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat tawakal dengan bentuk kalimat fi'il mudhari. Di dalam bahasa Arab, fi'il mudhari merupakan kata kerja yang berarti sekarang atau yang akan datang. Nah, maka dari itu makna dari tawakal yang ditunjukkan oleh ayat ini menunjukkan bahwasanya sifat tawakal itu bukan terletak di awal perbuatan kita, di awal usaha kita, atau terletak di akhir usaha kita. Tetapi tawakal itu harus senantiasa ada dalam diri manusia. Harus senantiasa hadir dalam setiap nafas kehidupan kita. Maka dari itu ketika kita melakukan sebuah usaha, kita melakukan sebuah pekerjaan, maka seharusnya kita sudah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sejak kita melakukan pekerjaan tersebut hingga pekerjaan tersebut selesai kita kerjakan. Bukan kita letakkan di awal ataupun di akhir. Sebab bisa saja di tengah-tengah pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Tidak menutup kemungkinan di tengah pekerjaan kita, di tengah usaha kita yang telah kita rancang dengan baik, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Mengapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha. Allah akan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka dari itu seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya ketika dia bekerja, berusaha, berjuang, di dalam hatinya senantiasa ada sifat tawakal, yaitu menggantungkan semua usahanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya menggantungkan hasil akhir, tapi menggantungkan permulaan pekerjaan, menggantungkan proses pekerjaan, dan menggantungkan hasil akhir dari pekerjaan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita hanya menggantungkan di awal atau di akhir saja, kita tawakal di awal dan di akhir saja, maka yang nanti hadir bukan sifat syukur, bukan sifat qanaah, rasa cukup kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi justru yang hadir hanyalah kekecewaan dalam hati. Sebab apa? Kita meletakkan tawakal tidak di setiap dalam lini kehidupan kita. Nah, ketika kita mampu meletakkan tawakal di semua pekerjaan kita, di awal, di
pertengahan dan di akhir pekerjaan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Maka orang yang seperti ini hanya cukup baginya adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ketika menceritakan tentang tawakal, beliau berkata, ketika kita mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kehidupan kita seperti burung yang terbang di pagi hari kemudian dalam keadaan lapar, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Mengapa burung tersebut mampu merasakan kenyang ketika pulang kembali ke sarangnya di sore hari? Karena dia mengiringi sifat tawakal dalam dirinya, sifat menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua fenomena-fenomena dalam kehidupannya. Itulah ciri-ciri orang tawakal atau definisi tawakal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagai penutup, marilah kita meletakkan tawakal di setiap pekerjaan kita, ketika kita memulai, ketika kita berada dalam proses, dan ketika kita berada di akhir pekerjaan kita, sehingga kita akan mengimani, akan bahagia dengan hasil apapun yang kita peroleh dari usaha kita, dari perjuangan kita. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.